Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Metarilianti dari kelas PID. Pada mata kuliah pengantar psikologi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ragam emosi, yaitu cemburu. Apa itu cemburu? Cemburu atau jealous, menurut Pinus, merupakan reaksi terhadap ancaman yang dianggap terjadi dalam suatu hubungan. Menurut Salovey, cemburu ialah emosi yang dialami ketika seseorang merasa hubungan dengan pasangannya terancam dan mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Biasanya, hal ini akan timbul apabila ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Sedangkan menurut Mamros, cemburu ialah reaksi yang terjadi pada hubungan romantis yang sedang terancam oleh pihak ketiga. Ancaman ini bersifat subjektif dan juga nyata. Hal ini biasanya diikuti dengan rasa takut kehilangan akan pasangannya. Berdasarkan ketiga penjelasan tersebut, dapat saya ambil kesimpulan bahwa cemburu merupakan reaksi seseorang terhadap orang ketiga yang mengancam keberlangsungan hubungannya. Meskipun cemburu sering dikaitkan dengan hubungan percintaan, nyatanya cemburu tidak hanya ada dalam hubungan percintaan. Cemburu juga ada dalam hubungan kekeluargaan, pertemanan, teman kerja, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Gambaran perasaan cemburu. Ada 4 hal yang menggambarkan perasaan cemburu. Yang pertama ialah terluka atau hurt. Perasaan terluka ini muncul karena kita merasa bahwa kita sudah tidak dibutuhkan atau diperdulikan lagi. Yang kedua, perasaan takut atau fear. Perasaan takut karena kita merasa bahwa kita akan tergantikan oleh adanya orang lain. Yang ketiga ialah cemas atau anxiety. Perasaan cemas hadir karena sesuatu atau seseorang tidak lagi menjadi milik kita. Dan yang keempat adalah perasaan marah atau angry. Perasaan ini ada dikarenakan rasa tidak terima yang kita rasakan terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Ciri-ciri cemburu. Yang pertama, merendahkan diri sendiri. Orang yang cemburu biasanya sering merendahkan dirinya sendiri. Yang kedua, mudah curiga. Yang ketiga, sering menyalahkan orang lain. Yang keempat, mementingkan diri sendiri atau egois. Biasanya seseorang akan merasa bahwa perasaannya ada yang terpenting dan perasaan orang lain tidaklah penting. Dan yang terakhir adalah melampiaskan kemarahan. Kendati cemburu sudah memiliki ciri-ciri, tapi seringkali seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang cemburu. Mari kita kenali tanda-tanda jika kamu sedang cemburu. Yang pertama, jika kamu sedang memiliki perasaan marah atau tidak suka jika ada orang lain yang berinteraksi dengan sesuatu atau seseorang yang Anda senangi, berarti Anda sedang cemburu. Dan yang kedua, jika Anda merasa marah jika seseorang lebih memperhatikan orang lain daripada diri Anda, itu juga menandakan bahwa Anda sedang cemburu. Yang ketiga, tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Seperti teman Anda membeli mobil baru, sedangkan Anda belum memiliki mobil, dan Anda merasa tidak senang akan hal itu. Itu tandanya Anda sedang cemburu. Yang keempat, merasa tidak suka jika ada teman Anda yang lebih dekat dengan teman barunya. Hal itu juga bisa menandakan bahwa kamu sedang cemburu. Faktor-faktor cemburu. Cemburu dapat dipicu beberapa faktor. Yang pertama, merasa insecure. Perasaan insecure ini merupakan perasaan bahwa kamu merasa diri kamu tidak lebih baik dari orang lain, atau kamu merasa bahwa diri kamu itu sangat buruk, tidak lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, adanya orang ketiga. Hadirnya orang ketiga dalam sebuah hubungan itu adalah pemicu hadirnya rasa cemburu. Yang ketiga, memiliki pengalaman di masa lalu. Biasanya seseorang yang pernah kehilangan di masa lalu akan merasakan rasa takut jika hal tersebut terulang lagi kepadanya di masa yang akan datang. Yang keempat, rasa takut kehilangan yang besar. Ketika kamu menyukai atau mencintai seseorang dengan sangat besar, maka rasa takut kehilangan tersebut juga akan sangat besar. Hal itu bisa menyebabkan kamu merasa cemburu. Dan yang terakhir ialah merasa tidak dihargai. Contoh kasus. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya rasa cemburu tidak hanya ada pada dunia percintaan, maka contoh kasus kali ini akan saya ambil contoh dalam dunia pertemanan. Ana bersahabat baik dengan Sinta. Namun, tiba-tiba saja Sinta menemukan teman baru, yaitu Dina. Sinta menjadi sangat dekat dengan Dina, dan Ana merasa tidak suka kepada Dina. Ana merasa kalau Sinta tidak akan mau berteman dengannya lagi karena adanya Dina. Perasaan yang dirasakan Ana inilah yang dinamakan dengan perasaan cemburu. Cara menghadapi rasa cemburu. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi rasa cemburu yang sedang kamu hadapi.
Yang pertama, membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan mengurangi resiko permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam sebuah hubungan. Salah satunya saja yaitu cemburu ini. Yang kedua, berpikir positif. Kadangkala perasaan cemburu itu hadir karena perasaan negatif dan juga pemikiran negatif yang ada di pikiran kamu mengenai pasangan kamu yang belum tentu kebenarannya. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat memicu rasa cemburu. Contoh, terlalu sering mengecek HP pasangan itu bisa memicu rasa cemburu. Kemudian, meningkatkan rasa percaya diri. Kamu harus yakin bahwa kamu lebih baik dari orang ketiga yang hadir di hubungan kamu. Dengan begitu, kamu tidak perlu merasa cemburu. Kemudian, menyelidiki akar penyebab cemburu. Seperti yang saya katakan tadi, kadangkala rasa cemburu itu hadir karena pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kamu. Untuk itu, kamu perlu menyelidiki apakah penyebab cemburu itu. Dan yang terakhir ialah berkonsultasi dengan psikolog. Jika kamu merasa bahwa rasa cemburu itu sudah sangat besar dan sangat berakibat tidak baik kepada diri kamu, kamu harus segera berkonsultasi dengan psikolog agar mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Saya mengutip kata-kata Joseph Murphy mengenai cemburu. Kata Joseph, cemburu merupakan racun mental, yang mana orang yang cemburu meracuni hidangannya sendiri, kemudian memakannya. Kecemburuan adalah racun mental, dan penyebabnya adalah ketakutan. Saya rasa itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.